Om Swastiastu. Hai sahabat Tahun Belajar, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran geografi pada subpokok bahasan persebaran dan pemanfaatan biota laut. Sebelum kita membahas tentang persebaran dan pemanfaatan biota laut, marilah kita ingat kembali materi pada minggu lalu. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya kelautan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Faktor apa yang menyebabkan? Agar lebih paham, mari kita simak penjelasan berikut. Faktor penyebab Indonesia kaya akan sumber daya kelautan adalah: yang pertama, 3/4 wilayah Indonesia adalah laut yang memiliki sumber daya kelautan yang sangat besar, baik hayati maupun non-hayati. Yang kedua, perairan tropis Indonesia yang mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun merupakan perairan hangat sangat cocok bagi pertumbuhan biota laut. Yang ketiga, Indonesia memiliki 2 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, dengan kedalaman kurang dari 200 meter, merupakan habitat yang ideal bagi perkembangan biota laut. Nah, setelah sahabat memahami faktor tersebut, marilah kita bahas tentang persebaran dan pemanfaatan biota laut. Adapun tujuan yang sahabat harus capai setelah proses pembelajaran selesai, pertama adalah dapat mengidentifikasi jenis-jenis biota laut yang ada di Indonesia. Yang kedua, dapat menganalisis persebaran biota laut di Indonesia. Dan yang ketiga, dapat menganalisis manfaat biota laut bagi kehidupan. Sahabat pembelajar, jenis-jenis biota laut di Indonesia terdiri dari: 1. Perikanan laut, 2. Rumput laut, 3. Terumbu karang, 4. Hutan mangrove. Sahabat pembelajar, kita mulai membahas biota laut yang pertama, yaitu perikanan. Potensi perikanan laut di Indonesia sangat besar, baik jenis maupun jumlahnya. Bisa berupa plankton, nekton, maupun bentos. Perikanan laut di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perikanan pantai, yang biasanya terdapat di kawasan laut dangkal dan diusahakan oleh nelayan tradisional dengan alat yang sangat sederhana. Dan yang kedua adalah perikanan laut dalam yang terdapat di Laut Bebas Satu Samudra dan diusahakan oleh nelayan modern dengan peralatan canggih. Beberapa wilayah di Indonesia yang merupakan kawasan perikanan laut yang potensial dapat kita lihat dari peta berikut, di antaranya perairan Selat Malaka di Bagan Siapi-api, perairan pantai utara Jawa dan Segara Anakan, perairan Wakatobi dan Laut Banda, perairan sekitar Bitung dan Sulawesi Utara, perairan Maluku sekitar Ambon. Kita lanjutkan biota laut yang kedua adalah rumput laut. Perairan tropis Indonesia sangat cocok bagi pertumbuhan rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu tumbuhan laut yang tergolong mikroalgabetik yang hidup melekat di perairan laut dangkal. Rumput laut dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan bahan baku industri farmasi. Kegiatan pengembangan rumput laut Indonesia tersebar mulai dari Aceh, Kepulauan Riau, Kepulauan Karimun Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, sampai Papua. Selanjutnya, biota laut yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan dari binatang koral yang berkoloni. Persebaran terumbu karang di Indonesia dapat kita lihat dari peta berikut. Tersebar mulai dari pantai barat Sumatera dan Jawa, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Papua. Taman laut di Indonesia yang terkenal dengan terumbu karangnya yang indah sebagai objek wisata bahari adalah Taman Laut Raja Ampat di Papua, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara, dan Taman Laut Wakatobi di Sulawesi Tenggara.
Jenis biota laut yang terakhir adalah hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut dan biasanya berkembang baik di pantai yang terlindung, di muara sungai atau laguna. Hutan mangrove memiliki fungsi ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan fungsi ekologis untuk mencegah abrasi dan kelestarian ekosistem. Persebaran hutan mangrove di Indonesia dapat kita lihat dari data berikut yang sebagian besar terletak di pertama, pesisir barat Pulau Sumatera, kedua, pantai utara Jawa, ketiga, pesisir selatan dan timur Kalimantan, keempat, pesisir Pulau Sulawesi, dan kelima, pesisir selatan Papua. Sahabat pembelajar, apa manfaat biota laut bagi kehidupan? Biota laut yang berada di perairan Indonesia memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, meliputi manfaat ekonomis, yaitu sebagai sumber pangan, bahan baku industri farmasi dan kosmetik. Yang kedua, manfaat ekologis, yaitu menjaga kelestarian ekosistem dan mencegah abrasi. Yang ketiga, manfaat sosial adalah mengurangi pengangguran dengan terciptanya lapangan kerja di sektor kelautan dan meningkatkan pendapatan penduduk. Sahabat pembelajar, dari penjelasan tadi maka dapat disimpulkan bahwa 1. Biota laut yang berada di perairan Indonesia terdiri dari perikanan, rumput laut, terumbu karang, dan hutan mangrove. 2. Persebaran biota laut di perairan tropis Indonesia tersebar sesuai dengan habitatnya masing-masing, baik di laut dangkal maupun di laut dalam. 3. Biota laut di perairan Indonesia memberikan manfaat yang sangat besar dalam bidang ekonomi, ekologi, dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kemampuan sahabat pembelajar dalam memahami materi di atas, silakan sahabat mengerjakan latihan soal pada link berikut. Baik sahabat pembelajar, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.